Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri, alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kita kumpul di majelis-majelis ilmu, karena kita lihat kita masih diberikan luangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Karena kita perhatikan tidak sedikit di antara kita orang yang tidak diberikan keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi pagi, pulang sore, bahkan sampai pulang malam. Pergi pagi malam, pulang pagi, tidak bisa berkumpul di majelis ilmu. Bahkan sebaliknya, banyak orang yang dikasih keluangan waktu tapi nantinya tidak dibukakan oleh Allah untuk duduk di tempat-tempat yang mana memang disediakan oleh Allah berbagai macam keutamaan dan kenikmatan di tempat itu. Banyak orang yang dikasih keluangan waktu sama Allah tapi tidak dibukakan hatinya untuk duduk di majelis ilmu. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Banyak orang yang dikasih keluangan ilmu tapi tidak diberi kesehatan oleh Allah sehingga tidak bisa duduk di majelis ilmu. Makanya pantas sekali, mudah-mudahan duduknya kita pada kesempatan malam ini dihitung oleh Allah sebagai tanda bersyukur itu. Karena semakin kita bersyukur, semakin ditambah lagi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan malam ini mari bersama-sama kita lanjutkan kajian kita. Minggu yang lalu kita telah diajarkan bagaimana ketika kita melayat, orang yang sudah meninggal, andai kata ketika kita melihat orang tersebut yang meninggal tersebut itu matanya masih melotot, masih terbuka itu. Biasanya ketika kita melayat, kemudian kita melihat orang yang meninggal itu keadaan matanya masih melotot. Kalau misalnya tidak bisa baca doanya, tentu kita pun enggak berani ya. Tentu kita enggak berani untuk menutupan mata orang tersebut. Sebab di sini dikatakan ketika ruh, inna ruh idza qabidat tabi'ahul basyara. Inna ruh, sesungguhnya ruh, idza qabida, tatkala dicabut itu ruh, tabi'ahul basyara, maka mengikuti ruh tersebut apa? Mata. Jadi ketika ruh dicabut, mata ikut ruh tersebut. Jadi bareng ya, ruh dicabut kemudian mata mengikuti. Karena sebagian ulama mengatakan ketika ruh dicabut, akan dicabut sama Allah, sudah diperlihatkan ya, sudah diperlihatkan tempatnya dia itu di surga atau di neraka itu. Di minggu yang lalu telah dibahas bahwa ketika orang yang matinya husnul khotimah ya, keluar apa? Keluar air
keluar air mata di sini, ya. Keluar air mata itu cirinya, tandanya, ya. Rasul sampai memberitahukan hal seperti itu kepada kita. Tujuannya apa? Yaitu kasiru min dzikri hazimil ladzat, agar kita selalu mengingat hal yang akan mematikan kepada kenikmatan, yaitu kematian, bahwa kita tiap hari dipantau terus sama malaikat sebanyak 360 kali, ya, dipantau, cuman kita tidak melihat, tidak nyadar seperti itu, ya. Jadi ketika roh dicabut dari nyawa, itu mata mengikuti itu. Padoza nas, ya. Maka ketika ruh dicabut dan kita menyaksikan orang tersebut, pasti orang-orang yang di sekeliling kita semuanya menjerit, ya kan? Karena sudah jelas ketika mata melotot, orang tersebut pasti sudah meninggal. Dengan kepastian kita yang menyaksikan pasti menjerit. Anak, suami, istri, cucu, mantu, semuanya menjerit, ya. Yang kita harapkan, ya, yang kita harapkan ketika orang-orang di samping kita yang masih hidup menyaksikan kita tidak ada, yang kita harapkan biarkan mereka menangis, tapi kita yang dicabut sama Allah itu dalam keadaan tersenyum. Coba kita balik, ya, kita balik ketika dilahirkan, ada enggak yang tersenyum? Enggak ada. Semua bayi yang ketika dilahirkan oleh orang tuanya dalam keadaan menangis. Kenapa menangis? Karena bayi sebetulnya enggan keluar dari rahim ibunya. Kenapa? Karena takut tidak terjamin ketika hidup di dunia. Apa yang dikatakan Allah, keluar kalau memang waktunya sudah harus keluar, karena ada yang lebih menjamin kamu ketika hidup di dunia lebih daripada malaikat, yaitu orang tua. Kaget, ya, bayi nggak keluar di dalam perut, karena semua yang ada di dalam perut tersebut dijamin sama Allah. Yang dikhawatirkan bayi tersebut itu ketika di dunia bisa nggak makan, minum dan lain sebagainya, karena dunia itu merangkak, ya, nggak langsung gede, merangkak dulu, ya, awalnya. Kita kembalikan ke akhir, ketika kita dilahirkan menangis, biarkan ketika kita tidak ada, orang-orang yang di sekeliling kita menangis, kita tersenyum, seperti itu, ya. Jadi apabila kita melihat orang yang sudah mati, yang sudah tidak ada, kemudian kita akan menutupkan matanya. Di sini Rasul mengatakan, la tarku ala anfusikum illa bi khair. Jangan berdoa kepada diri kalian semuanya kecuali berdoa kebaikan. Kenapa demikian? Fa malaikata yu'minu ala ma taqulun. Karena malaikat, ya, ketika kita mendoa mengaminkan, ya, mengaminkan malaikat. Kalau malaikat mengaminkan, ya, kita enggak mendengar, tapi malaikat mengaminkan dengan kepastian dikabul sama malaikat yang mengaminkan, yang tidak pernah berdosa. Makhluk Allah yang paling kata Allah tasbih terus sampai kapan? Sampai kiamat. Tidak pernah maksiat. Itu malaikat Allah. Kalau kita kan orang pengong orang, suruh sholat suruh haji, ulah maksiat masih maksiat. Itu beda deh, malaikat mah tidak pernah maksiat kepada Allah. Makanya harusnya doanya bagaimana ketika kita menutupkan mata? Allahumma ighfir warfa darajatuhu fil muhtadin. Harusnya, ya. Tapi kita nggak bisa, berarti doakan yang baik. Ya.
doakan Bismillah. Biasanya kita gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, sambil menutup mata cukup. Karena Bismillah pun lapas doa cukup. Kalau nggak bisa, umpamanya kita nggak bisa bahasa Arab nih ketika kita kajian, nggak apa-apa, pakai bahasa Sunda juga. Ya Allah, ampunilah dosa fulan bin fulan, gitu aja. Angkatlah derajatnya, tempatkanlah dia di tempat yang paling tinggi, gitu aja udah. Amin. Terserah, asal jangan mendoakan yang jelek-jelek gitu. Kan banyak orang yang ketika takjiah itu berbicara hal yang bukan itu. Saya bilang gitu. Nah, padahal kita dalam keadaan takjiah. Ketika itu orang yang kita takjiah itu tahu kita hadir, makanya sok era kadang suka malu ketika ada orang yang meninggal kita tidak takjiah, karena orang yang meninggal itu tahu siapa-siapa yang hadir ketika takjiah gitu. Umpama si A meninggal, nah si B melayat, tahu si A si B berarti sedang melayat, seperti itu. Jadi siapapun yang datang ketika takjiah itu semuanya tahu ya. Makanya doanya yang baik-baik ya, tujuannya agar yang meninggal ditempatkan di tempat yang tinggi, dikasih derajat sama Allah, wallahu min riyadil jannah. Makanya bukan berarti ketika orang yang meninggal wafat itu calon ahli neraka, bukan ya. Karena semua Allah itu cabut kita. Kenapa dicabut? Dikasih sakit, dikasih susah payah dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sebelum meninggalnya BAB di situ gitu kan, sampai nggak bisa makan dan minum, pokoknya sulit, susah. Itu sebetulnya ibarat sedang membersihkan dosa-dosa orang tersebut. Bahkan ada yang gampang banget, ada yang kayak tidur, ada macam-macam. Nah itu buat kita yang masih sehat itu pelajaran. Kadang lagi makan juga mampus loh, itu mah jangan. Ada yang mampus loh, syukur. Nah ya itu saking gak salah tuh kan, bukan dendam kusumat. Minta doanya jangan sampai dijadikan fitnah kubus itu. Air lili warna